Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pernah nggak kita mendengar cerita tentang seseorang yang hidupnya berubah hanya karena satu amalan yang sederhana? Terkadang kita berpikir perubahan besar itu perlu usaha yang rumit dan melelahkan. Tetapi ternyata ada kisah yang membuktikan bahwa sesuatu yang kelihatannya kecil bisa membuka pintu rezeki dan kemudahan yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Hari ini kita akan mendengar sebuah kisah nyata, kisah tentang Pak Muklis, seorang pria yang selama bertahun-tahun hidup dalam banyak kesulitan, dari urusan biaya hidup, makan sehari-hari, sampai transportasi yang serba terbatas. Tetapi semua itu berubah perlahan ketika dia mulai mendawamkan satu amalan sederhana, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang membuat kisah ini menarik bukan hanya jumlah sholawatnya yang luar biasa, tetapi bagaimana Allah menyusun kejadian demi kejadian dalam hidupnya dengan cara yang begitu rapi, begitu halus, sampai kita sebagai pendengar pun dibuat merinding melihat bagaimana pertolongan Allah itu bekerja. Ada rezeki yang datang tiba-tiba, hutang yang dilunasi tanpa diminta, bantuan yang datang saat ia bahkan tidak tahu harus berharap kepada siapa lagi. Dan semua perubahan ini bermula dari satu perjalanan panjang di dalam mobil. Bagaimana bisa? Yuk kita mulai ceritanya. Sebelum kehidupannya berubah, teman-teman semuanya, perjalanan hidup Pak Muklis penuh dengan ujian yang mungkin juga pernah kita rasakan. Ia datang dari keluarga yang tidak berada. Saat masih kuliah di Jogja, dia pernah merasakan lapar sampai 2 hari karena betul-betul tidak punya apapun untuk dimakan. Untuk pergi ke kampus, dia bahkan meminjam sepeda. Itu pun sepeda yang sering rusak karena dipakai terus-menerus. Bayangkan teman-teman semuanya, untuk membayar kos dengan harga ratusan ribu saja, dulu dia sudah sangat kebingungan. Hidupnya penuh dengan kecemasan tentang makan, tentang tempat tinggal, dan tentang masa depan. Bertahun-tahun kemudian ketika dia mulai berdagang buku dan tasbih, muncul lagi kekhawatiran baru. Ia membawa banyak stok, tetapi penjualan tidak selalu stabil. Kekhawatiran itu terus menumpuk. Wah, kalau ini nggak laku gimana ya? Kalau menumpuk dan nggak terjual, bagaimana aku menutup kerugiannya? Meski begitu, Pak Muklis tetap bergerak, tetap berusaha. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa perlu sesuatu yang bisa menenangkan hati, menuntun langkah, sekaligus menguatkan dirinya menghadapi semua tekanan hidup. Dan dari sini Allah mulai membuka jalan. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, titik balik kehidupan Pak Muklis terjadi ketika dia memutuskan untuk memanfaatkan waktu perjalanannya dengan bersolawat. Dia sering bepergian ke luar kota, termasuk perjalanan darat sepanjang 12 jam menuju Medan. Di perjalanan panjang itu, dia mulai mengisi waktu dengan sholawat Jibril, bukan hanya puluhan atau ratusan, tetapi hingga 40.000 sampai 50.000 kali. Dia membacanya dengan tempo yang cepat, kadang di dalam hati, namun tetap menjaga adab dan keyakinan. Setiap 1.000 sampai 2.000 kali sholawat, dia menyelipkan 3 kali sholawat nariyah, 3 kali sholawat Ibrahimiyah, kemudian beliau berdoa sebelum melanjutkan ribuan sholawat berikutnya. Amalan ini ia lakukan bukan hanya dalam satu perjalanan. Saat pulang dari Medan, ia mengulanginya lagi. Ketika menuju Yogyakarta menggunakan travel dan pesawat, dia kembali bersolawat hingga 30.000 sampai 40.000 kali. Baginya, ini bukan soal angka, tetapi tentang menghidupkan hati, mengisi waktu kosong dengan zikir, dan menyerahkan segala urusan hidup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menyangka bahwa dari perjalanan yang penuh sholawat itu, hidupnya akan perlahan berubah dengan cara yang sangat nyata. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perubahan yang pertama yang dirasakan oleh Pak Muklis adalah kemudahan rezeki. Barang-barang dagangannya yang sebelumnya dia khawatirkan tidak laku, justru terjual dengan cepat. Dalam waktu singkat, omsetnya mencapai angka yang membuatnya takjub. Kemudian datang lagi kejadian yang membuatnya semakin yakin pada pertolongan Allah. Seseorang teman yang sedang kesulitan ekonomi, yang bahkan tidak dia minta untuk membayar hutangnya,
tiba-tiba menghubungi Pak Muklis dan mengatakan bahwa hutangnya sudah dilunasi. Padahal Pak Muklis sudah ikhlas kalaupun hutang itu tidak kembali. Tetapi Allah menggerakkan hati orang itu untuk menyelesaikan hutangnya. Ada pula orang-orang yang tiba-tiba meminta nomor rekeningnya, kemudian mengirimkan sejumlah uang tanpa dia tahu alasan mereka. Jumlahnya tidak besar, tetapi selalu datang di waktu yang tepat. Selain rezeki, dia merasakan ketenangan batin yang jauh lebih besar. Setiap perjalanan terasa aman, langkahnya terasa ringan. Ketika ia mencari kos di Yogyakarta, semuanya dimudahkan, baik itu dari lokasi, fasilitas, dan juga kenyamanan. Perubahan ini terasa sangat jauh jika dibandingkan dengan masa lalunya yang penuh dengan kesusahan. Hari demi hari Pak Muklis menyadari bahwa ketika sholawat menjadi kebiasaan, Allah membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup rapat. Nah, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kisah nyata tentang bagaimana sholawat mengubah kehidupan Pak Muklis. Mulai dari rezeki yang dipermudah, perjalanan yang aman, sampai ketenangan hati yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Dari seseorang yang dulu harus menahan lapar berhari-hari, kini ia bisa menjalani hidup dengan lebih lapang dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil adalah sholawat bukan hanya amalan saat kita sedang punya masalah. Justru ketika hidup terasa baik-baik saja, sholawat bisa menjadi penjaga, penuntun langkah, dan sumber keberkahan. Allah tahu kapan kita butuh pertolongannya, dan sering kali bantuan itu datang dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Nah teman-teman semuanya, jika teman-teman punya kisah yang serupa, kisah perubahan hidup, kisah tentang rezeki atau pengalaman spiritual terkait sholawat, kami sangat senang jika teman-teman mau membagikannya di kolom komentar. Semoga cerita teman-teman bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang yang menonton video ini. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Mari kita tutup video ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.